Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi membentuk konsep diri positif. Ini penting sekali sahabat-sahabat semua karena banyak siswa-siswi kita yang belum memiliki konsep diri positif. Gitu loh. Dan konsep diri yang tidak positif ini dapat mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan lainnya, entah itu sosial, belajar, karir dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah kita supaya bisa membantu membentuk konsep diri positif pada diri peserta didik. Nah, ini biasa profil bisa ditulis nama Anda. Oke, di sini kita pengertian konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu gampangannya adalah tentang bagaimana kita memandang atau mempersepsikan diri kita sendiri, ya. Nah, ada orang yang memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri, ada pula orang yang memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri, ya. Nah, kalau konsep diri positif itu beberapa di antara cirinya adalah memiliki pandangan dan persepsi yang baik terhadap diri sendiri, kemudian mencintai dan menghargai diri sendiri, kemudian optimis dan percaya diri, kemudian ada menyadari kalau hidupnya penting dan berharga, ya. Kemudian lebih banyak prasangka baik terhadap kehidupan, terhadap sesama maupun kepada Tuhan sebenarnya. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau konsep diri negatif di sini ada beberapa cirinya, merasa kalau orang-orang tidak menyukai dirinya. Jadi dia sendiri yang merasa, padahal belum tentu. Bisa jadi orang-orang sebenarnya tidak ada perasaan apa-apa, tidak berprasangka negatif apa-apa terhadap dirinya, tetapi dirinya itu merasa kalau orang-orang tidak menyukai dirinya. Kemudian benci terhadap diri sendiri, tidak berdamai dengan diri sendiri. Kemudian pesimis, mudah tersinggung, mudah sakit hati, merasa tidak dihargai. Itu adalah salah satu ciri konsep diri negatif. Kemudian tidak mengupayakan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, penampilan asal-asal, kemudian tidak optimis, kemudian tidak mementingkan apa yang menjadi hal baik pada diri sendiri gitu. Nah, kemudian ini adalah sebuah fakta. Bagaimana kita memandang diri kita akan mempengaruhi orang lain memandang diri kita, ya. Gampangannya gini. Jika kita ingin orang lain memiliki pandangan yang baik terhadap diri kita, maka kita sendiri harus memulai memiliki pandangan yang baik terhadap diri sendiri. Bagaimana mungkin orang lain mencintai kita kalau kita sendiri gak mencintai diri kita, ya. Intinya gitu. Nah, kemudian konsep diri positif itu adalah bahan bakar untuk sukses. Orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, baik secara rohani, jasmani, materi maupun spiritual, adalah orang-orang yang memiliki konsep diri positif. Ini perlu disampaikan kepada peserta didik, Bapak Ibu. Nah, mereka yang memiliki konsep diri negatif hakikatnya adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang bermasalah dengan diri sendiri cenderung mudah bermasalah dengan orang lainnya, gitu loh. Misalnya orang yang memiliki konsep diri negatif, ya, itu kan biasanya memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri, merasa orang lain tidak menghargainya. Nah, ketika ada konsep diri seperti itu bisa berpotensi bermasalah pada orang lain, bisa berpotensi mengganggu hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini kita berbicara tentang self talk, konsep diri positif. Jadi ada self talknya, ada orang itu batin terhadap diri sendiri. Konsep diri positif dimulai dari self talk atau mengucapkan dan meyakini hal-hal yang baik dan positif terhadap diri sendiri. Contohnya dia mengatakan, dia membatinkan, aku mencintai diriku sangat berharga. Aku yakin masa depanku pasti indah. Saya merasa orang berpikir baik tentang diriku. Aku sangat layak untuk sukses dan hidup sejahtera. Aku orang baik, maka pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Begitu. Konsep diri berpengaruh pada nasib. Bagaimana kehidupan seseorang bermula dari bagaimana dia mempersepsikan dirinya sendiri. Awalnya bermula dari konsep diri, kemudian berlanjut bagaimana kita memandang kehidupan. Nah, ketika kita sudah memiliki pandangan tentang kehidupan itu bagaimana, ini akan mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan kita ujung-ujungnya akan mempengaruhi nasib kita.
Nah, membentuk konsep diri positif untuk membentuk hidup yang lebih baik. Mengubah konsep diri dari negatif menjadi positif adalah pilihan yang bisa kita putuskan secara sadar. Pilihan yang bisa kita ambil dengan penuh kesadaran. Pertama, sadar memilih persepsi yang baik terhadap diri sendiri. Seperti tadi self talknya, saya adalah orang baik, saya layak untuk sukses, saya pantas bahagia. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada pandangan yang tidak positif, segera dinetralisir dengan konsep positif. Misalnya tiba-tiba kita batin konsep apa batin yang negatif. Misalnya, saya kan anak orang miskin tapi saya bisa menjadi sukses. Ya, saya anak orang miskin tapi saya bisa menjadi sukses karena saya berhak sukses. Nah, ketika kata-kata ini saya anak orang miskin, ini sudah berpotensi untuk merupakan self talk negatif, gitu loh. Nah, ini segera dinetralisirnya saya gimana? Langsung dengan kata ini, tapi saya bisa menjadi sukses karena saya berhak sukses. Nah, saya pernah gagal. Nah, kata-kata saya pernah gagal ini bisa menciptakan bisa berpotensi menciptakan pandangan yang pesimis terhadap diri kita. Nah, tapi dinetralisir, tapi saya optimis bisa berhasil gitu. Kemudian ada juga mungkin penampilan saya kurang menarik gitu. Nah, ini kan pandangan yang negatif juga terhadap diri sendiri. Nah, segera dinetralisir, tapi saya bisa memperbaiki penampilan dan saya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ada tapinya, ada netralisirnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih pergaulan yang positif dan menghindari teman yang suka memberi label negatif. Pilih teman yang positif, pilih teman yang optimis. Hindari yang suka memberi label negatif, misalnya yang mengatakan kamu itu jelek, kamu itu gak bisanan, kamu itu gak cocok ini, kamu gak cocok jadi orang sukses, kita mah miskin aja. Itu yang seperti itu lebih baik dihindari, sebisa mungkin dihindari, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menetralisir jika ada orang bicara negatif baik tentang diri kita maupun tentang kehidupan. Misalnya dalam sebuah pergaulan, ada orang bilang, kita ini memang dari sananya sudah miskin. Ya sudah, ya usaha apapun kita tetap miskin. Nah, kalau kita mendengar orang berkata seperti ini, langsung kita batinkan dengan kalimat yang menetralisir. Batinkan kalimat yang positif, batinkan keyakinan yang positif seperti ini. Enggak kok, saya yakin setiap orang berhak untuk sukses walaupun dia terlahir dari orang tua yang miskin. Contoh lagi, ekonomi sedang krisis nih. Kita langsung batinkan, enggak kok, meskipun sedang krisis, tapi saya tetap bisa berusaha untuk meraih sukses. Saya tetap bisa berusaha untuk mapan secara ekonomi. Jadi hidup kita itu adalah hak kita. Abaikan orang yang memandang diri kita dengan persepsi yang negatif. Kita harus tegas dan mantap memiliki pandangan dan persepsi yang baik terhadap diri sendiri. Kita harus memiliki keyakinan yang baik tentang diri kita dan hidup kita. Ya. Fokus dan bersyukur, fokus pada kelebihan yang kita miliki dan syukuri semua itu. Intinya gitu. Jadi di sini kita mengajak peserta didik, mengajak siswa kita untuk memiliki persepsi yang positif, untuk memiliki konsep diri yang positif. Ya. Jadilah dirimu yang terbaik, layak untuk sukses, layak untuk bahagia, layak mendapatkan yang terbaik, ya, dan bisa menjadi yang terbaik. Jadi kebanyakan Bapak Ibu ya, siswa-siswi kita daripada konsep diri yang positif itu lebih banyak dari mereka yang memiliki konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri negatif ini dari mana? Ya macam-macam, mungkin dari pengalaman hidup, mungkin dari pendidikan di rumahnya, ya pendidikan dengan orang tuanya yang tanpa sadar menanamkan konsep diri negatif seperti miskin ya miskin aja, nggak bisa sukses dan lain sebagainya. Bisa juga dari pergaulan, dari pelabelan, kamu itu jelek, kamu itu nggak bisanan, kamu itu nggak pantas sukses dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu memberikan bimbingan klasikal, kita perlu memberikan edukasi yang membentuk, yang membantu membangun konsep diri positif untuk mereka. Ini sangat penting sekali dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan terlebih penting lagi,
Ketika kita menyampaikan materi tentang konsep diri ini, membentuk konsep diri positif, maka secara nggak sadar kita mendidik diri kita, kita mengedukasi diri kita untuk membangun konsep diri yang positif. Dan pastikan sebelum kita mengajarkan tentang konsep diri yang positif, pastikan kita terlebih dahulu belajar untuk membangun konsep diri yang positif, gitu. Ya, sambil belajar sambil mengajarkan kepada peserta didik. Demikian Bapak Ibu, semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Afron Soji mengucapkan salam bahagia.